Ya, selamat malam Pak Pendeta. Malam, Feni. Apa kabar Pak hari ini? Baik sekali, puji Tuhan. Iya, oke. Nah, saya mewakili selaku Ketua Panitia HUT GKP Pendukung Permai yang ke-25 tahun. Kami rindu nih Pak, mendengar cerita sejarah singkat berdirinya GKP Pendukung Permai ketika Bapak boleh menjadi gembala sidang pertama di GKP Pendukung Permai ini. Boleh diceritakan Pak? Ya, terima kasih ya. Sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke-25 tahun GKP Pendukung Permai. Jadi GKP Pendukung Permai itu dimulainya sebagai pos pelayanan dari Jemaat GKP Bekasi 1. Dan pengurusnya itu Pak Evertampi, Bu Rusli, Pak Lembong, Pak Joko. Nah, waktu di Pendukung Permai juga belum banyak gereja. Itu dari tahun 90, ya, itu sudah mulai 91, 92, dan itu mereka terus melayani. Lalu tahun 93 saya diterima sebagai jemaat di GKO Bekasi 1. Kemudian tahun 94 saya menjadi vikaris di Bekasi 1, lalu sinode bersama dengan Majelis Bekasi 1, ya, menempatkan saya sebagai pelayan di Pendukung Permai, juga masih tetap sebagai vikaris. Waktu itu ketua majelisnya itu almarhum Bapak Purba, Penatua Purba. Gembala sidangnya waktu itu masih Pak Heri Lailu. Sekumnya Pak Tandiampang. Jadi saya bersama dengan pengurus pos melayani di Pendukung Permai itu. Saya baru masuk di situ tahun 94. Jadi sudah ada sebelumnya ya orang-orang yang melayani itu, sekali lagi Pak Evertampi, Pak Lembong, Pak Joko, Ibu Jaya, ada Pak Jimmy Pandelaki, Ibu Louis, ya, dan ada beberapa lagi yang saya nggak hafal tapi saya masih ingat. Oh maaf, ada Ibu Rusli. Lalu tahun 95 saya ditabiskan jadi pendeta Sinode GKO di Bekasi 1. Lalu kemudian Sinode menempatkan saya sebagai pendeta yang melayani di Bekasi 1 tapi ditempatkan lanjut di Pendukung Permai. Lalu tahun 1996 Pendukungmu diresmikan menjadi jemaat dewasa karena 3 alasan. Alasan pertama, sudah ada tempat ibadah di Blok C. Alasan kedua, sudah ada pendeta, saya sendiri. Dan alasan ketiga, dari segi kemampuan keuangan, cukup untuk menghidupi jemaat dan membayar gaji pendeta. Pak, nah selama Bapak membangun jemaat mula-mula di GKP Pendukung Permai ini pasti ada pengalaman ya Pak yang mungkin suka dukanya. Bisa Bapak ceritakan sama kita kira-kira pengalaman apa saja ya Pak yang nggak terlupakan? Pengalaman pelayanan yang paling mengesankan ialah hampir setiap hari saya bersama pengurus pos, waktu itu Pak Evert, Pak almarhum Pak Lembong, Pak Joko, kami itu bolak-balik kantor polisi di Bekasi, bolak-balik kantor Kodim di Bekasi, dan juga kantor Komnas HAM di Jakarta. Untuk apa? Untuk memperjuangkan GKP Pendukung Permai yang selalu mendapat gangguan dari masyarakat. Sebenarnya bukan orang setempat, tapi orang-orang dari luar yang belum mau gereja berdiri di daerah itu. Sehingga kemudian berdirilah HUK, Himpunan Umat Kristen berbagai gereja di Pendukung Permai. Puji Tuhan waktu itu saya terpilih jadi sekretaris HUK. Ketuanya Bapak Pendeta John, itu dari GBI. Jadi kami bersama-sama bekerja bersama-sama, ada banyak pendeta GBI, ada banyak pendeta gereja lain yang kami bergabung bersama-sama, ada HKBP, ada GPIB, ya, ada GBI, ada gereja segala bangsa. Kami semua rame-rame di situ, tetapi masing-masing bekerja, lalu bolak-balik
memperjuangkan supaya GKO itu tetap eksis, tapi ibadahnya tetap pindah-pindah. Kami dikontrakin rumah di Blok C di belakang ruko itu. Jadi kebaktian tiap minggu itu pindah dari rumah ke rumah. Setiap minggu tuh Pak Evert dengan mobil si manis itu angkat kursi, angkat tenda. Ya saya masih ingat itu almarhum Pak Sembiring. Ada juga waktu itu Pak John Siahaan. Ada juga Pak Lahapo. Ya. Kemudian belakangan muncul lagi Pak John Saragi, ada Pak Endro Martono, ada Pak Vence Manongko, dan terus bertambah. Dan pengalaman yang paling menarik juga ialah setiap hari Kamis saya harus larikan Yanson ke Bekasi, ke rumah kakak, karena setiap hari Minggu, Sabtu Minggu itu kami diganggu oleh masyarakat sekitar yang mereka lemparkan bangkit tikus got, mereka taruh kulit udang busuk yang sangat tidak enak baunya, sangat mengganggu. Kemudian mereka suka datangkan itu topeng monyet, datangkan itu siram jalan itu dengan air got. Dan jemaat-jemaat itu justru tetap berantusias untuk datang beribadah. Dan itu berlangsung hampir 1 tahun. Jadi setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu kami udah nggak tenang. Tapi ibadah berlangsung terus dan modal saya dengan pengurus-pengurus waktu itu hanyalah doa, firman, doa, ketemu dengan para pemimpin-pemimpin di berbagai tempat di Bekasi maupun di Jakarta. Menarik sekali ya Pak, tantangan yang Bapak hadapi beserta dengan para pelayan di awal-awal gereja GKO Penuh ini baru berdiri. Nah sekarang bersyukur kepada Tuhan, GKO Penuh Permai sudah berada di usia 25 tahun nih Pak. Nah Bapak mungkin bisa memberikan kepada kami pesan nih, kira-kira supaya semangat yang tadi Bapak ceritakan itu tetap terus menyala dalam pelayanan kami di GKO Penuh Permai Pak. Ya sangat bersyukur mendengar kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan di GKO Penuh Permai. Kalian-kalian yang dulu menjadi anak-anak TK, anak-anak SD, anak-anak sekolah minggu, sekarang udah terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan statement saya penting bagi kita, bagi majelis dan pendeta dan semua pengurus di gereja ialah lebih baik membangun pagar di pinggir jurang daripada menyiapkan ambulans di dalam lembah. Mari bangun jemaat kita dengan firman yang memproteksi mereka dengan doa-doa kita, dan saya sampaikan kepada mereka yang pertama kali menjadi embrio lahirnya GKO Penuh Permai. Ibrani 6 ayat 10 berkata, Tuhan itu tahu berterima kasih atas semua jerih juang pelayanan yang telah kita kerjakan bagi orang-orang kudusnya. Terus bersemangat. Happy birthday 25 tahun GKO Penuh Permai. Ebenezer. Sampai di sini. Tuhan menolong kita dan kita akan melanjutkan perjalanan kita terus sampai Tuhan Yesus datang kembali.